Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan Muhammad Harun Hamzah. Senin 4 April 2022 atau 2 Ramadan 1443 Hijriah. Saudaraku dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu sehat, selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, semoga Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kekuatan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita janganlah menyia-nyiakan waktu-waktu yang setiap jamnya, setiap menitnya, bahkan setiap detiknya itu adalah waktu-waktu yang utama. Waktu-waktu yang semua amal dilipat gandakan. Baca Quran satu ayat sama dengan seperti khatam Al-Quran. Masya Allah. Barang siapa yang gemar salat sunnah di waktu Ramadan ini, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Dan orang yang senantiasa salat fardu, salat wajib, maka seperti dia melaksanakan 70 kali salat di hari-hari biasa. Masya Allah, tabarakallah. Saudaraku dimanapun Anda berada, tidak lupa pula dalam mengisi Ramadan ini tentunya kegiatan-kegiatan baca Quran, salat sunnah, tarawih, kemudian kita berbuat baik pada siapapun. Nah, utamanya dalam hal kita yuk berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam takwa. Nah, dalam hal ini kami memberikan sebuah informasi bahwa di daerah Caringin, Desa Sayang, Jatinangor, Sumedang sedang diadakan renovasi pembangunan Masjid Imam Bukhari, Pondok Pesantren Imam Bukhari. Di masjid itulah dipakai untuk para guru, para santri, bahkan masyarakat sekitar yang untuk melaksanakan sholat sehari-hari, sholat 5 waktu tentunya. Nah, dalam suasana Ramadan ini adalah suasana yang sangat baik, yang sangat tepat, di mana pada saat ini di masjid kita sedang diadakan sebuah renovasi, yaitu renovasi Masjid Imam Bukhari. Nah, dalam hal ini saya cuma menawarkan kepada diri saya sendiri tentunya dan kepada Anda juga, barangkali ada di antara Anda yang ingin dibangunkan sebuah rumah di surga tentunya, ya. Yuk kita sama-sama menggalang donasi untuk pembangunan Masjid Imam Bukhari tersebut. Supaya Anda termotivasi tentunya, supaya kita senang, supaya kita gemar, supaya kita jadinya yang tadinya rasa-rasanya berat untuk memberikan harta kita di jalan Allah. Nah, mudah-mudahan dengan ayat-ayat Al-Quran ini, hadis-hadis Nabi ini termotivasi kita untuk senantiasa mau berbuat kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Quran, surat At-Taubah ayat ke-18, Allah Ta'ala mengatakan, berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itulah yang senantiasa memakmurkan rumah-rumah Allah dengan ibadah-ibadah, kemudian dibikin nyaman masjidnya dan sebagainya. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan Islam, kajian dan sebagainya, itu bagian daripada memakmurkan masjid-masjid Allah Ta'ala. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat. Kemudian dia menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja tentunya. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sesuai penjelasan dari Imam Ibnul Jauzi pada kitab Zadul Ma'asir halaman 3 408, yang dimaksud memakmurkan masjid pada ayat ini adalah orang yang senantiasa mendatangi masjid dan berdiam di dalamnya dalam rangka untuk beribadah, serta orang-orang yang membangun dan memperbaiki masjid. Jadi bisa sholat di sana, berzikir kepada Allah, itikaf di masjid, bertafakur, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bisa juga orang yang senantiasa ingin memperbaiki, menjaga masjidnya, merawat masjidnya, memakmurkannya dan sebagainya. Itu bagian daripada memakmurkan masjid menurut Imam Ibnul Jauzi pada kitab Zadul Ma'asir. Kemudian sahabat sekalian,
dimanapun Anda berada. Di dalam Quran surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 133-134, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu. Jadi kita disuruh bersegera nih, cepat untuk mohon ampun kepada Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang bertakwa, yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya, memberikan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Perumpamaan atau infak yang dikeluarkan oleh orang yang menginfakkan harta di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Ya, ada 7 tuh. Jadi dia seperti menanam sebuah benih yang menumbuhkan 7 bulir. Ya, pada tiap-tiap bulir ada 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Jadi kalau Anda memberikan sedekah, infak, donasi untuk masjid, apapun yang Anda miliki, yang Anda mampu tentunya, maka kalau dia memberikannya sekitar 100.000 misalnya, maka dia akan menjadi berkembang menjadi 7 kali lipat. Kemudian tiap-tiap 7 kali lipatnya itu berkembang menjadi 100. Masya Allah. Bahkan tak terhingga. Karena sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah sangat luas. Kalau hamba yang memberikannya benar-benar ikhlas, redha, mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya harus itu. Kalau enggak, sayang amal kita sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku dimanapun Anda berada. Kemudian ada lagi di dalam surat Saba, surat ke-34 ayat ke-39, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, sesungguhnya Rabbku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, jadi sesungguhnya Allah, Rabb kita, melapangkan rezeki bagi siapapun yang dia kehendaki. Dan di antara hamba-hambanya, ya, di antara semua hamba-hamba Allah itu ada yang sama Allah lapang, diberikan kelapangan rezekinya. Nah, bagi yang Allah kehendaki. Dan di antara hamba-hambanya yang lain juga Allah menyempitkan bagi mereka, hamba-hamba Allah tersebut, siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Ya, di dalam surat Saba, surat ke-34 ayat ke-39. Khusus untuk 3 ayat di atas, Allah berulang kali menjanjikan pahala, melapangkan, dan memberikan ganjaran rezeki yang berlipat bagi hambanya. Yang ikhlas tentunya, yang karena Allah menginfakkan hartanya untuk fisabilillah. Nah, dalam konteks ini adalah kalau kita menginfakkan untuk pembangunan masjid. Adapun tentang hadis Nabi SAW yang untuk bersedekah atau membangun masjid, di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 450 dan Muslim nomor 533, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya semisal itu di surga. Masya Allah. Jadi kalau kita membangun masjid nih, sesuai dengan yang kita mampu, ya, maka Allah akan membangunkan bangunan seperti masjid tadi di surga. Betapa beruntung dan senangnya tentunya kalau kita dibangunkan oleh Allah, dibuatkan sama Allah, Rabb kita, penguasa alam semesta, penguasa langit dan bumi. Kita dibuatkan sama pejabat aja kita senang. Kalau Allah penguasa langit dan bumi, tentulah isinya luar biasa. Tentulah bangunannya megah dan indah. Tentulah nyaman di dalamnya. Tentulah berbahagia orang-orang yang berada di dalam bangunan rumah yang dibangun oleh Allah Ta'ala. Karena kebaikannya ketika dia berada di dunia. Masya Allah, tabarakallah. Kalau beruntungnya orang-orang yang Allah lapangkan rezekinya, Allah berikan kelembutan di hatinya untuk memberikan hartanya untuk rumah-rumah Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Sunan Ibnu Majah, ini yang kedua, Sunan Ibnu Majah 1/88 nomor 242, Rasulullah SAW bersabda, pahala amalan dan kebaikan yang bakal menghampiri seorang mukmin sepeninggalnya
Beliau menyebutkan di antaranya yaitu mushaf Al-Quran yang dia tinggalkan, masjid yang dia bangun, rumah untuk orang yang dalam perjalanan yang ia bangun, sungai yang ia alirkan, atau sedekah yang ia keluarkan dari hartanya dikala sehat saat dia hidup. Maka ia bakal menghampirinya sepeninggalnya. Jadi kalau kita udah meninggal tuh, harta-harta yang kita tadi disebutkan, ya kita bangun masjid, kemudian kita bangun rumah untuk orang perjalanan, musafirnya saya bangunlah, ada orang datang ke rumah, so silahkan rumah ini dipakai untuk menginap sehari 2 hari, gitu kan, dan sebagainya. Kemudian dia mengaliri air sungai, dibersihkan sungainya dan sebagainya. Atau sedekah yang ia keluarkan dari hartanya dikala ia sehat, memberikan hartanya, infaknya, sedekahnya, wakafnya dan sebagainya selama dia saat dia hidup, maka nanti ketika dia meninggal semua amal-amal itu menghampirinya. Ya, artinya amal-amal itu terus mengalir. Masya Allah, luar biasa. Kemudian di dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 738 Al-Hafiz Abu Thahir dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membangun Allah walaupun hanya selubang burung yang bertelur atau lebih kecil dari itu, maka Allah Ta'ala bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga. Insya Allah. Jadi walaupun kita mampu memberikan infak sedekahnya kecil, sedikit, nggak ada masalah. Ya, yang penting kita punya andil di sana. Walaupun kita cuma mampu misalnya 50.000 dan sebagainya, 100.000, ya sesuai dengan kemampuan. Maka Allah akan bangunkan juga. Ya, tentunya bagi Anda yang memberikan infaknya besar, ya Allah berikan pula yang besar sesuai dengan amalnya dan niatnya. Ya, jadi yang bagus itu memang yang terbaik, memberikan infak sedekah yang terbaik untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah anak Adam ketika diadakan undian siapa sedekah mereka yang diterima oleh Allah Ta'ala antara Habil dan Qabil, maka anak Adam yang soleh Habil memberikan yang terbaik, memberikan sedekah yang terbaik untuk Allah, yang bagus-bagus, ya domba yang bagus, yang segar, yang sehat, maka Allah terima. Sedangkan Qabil memberikan tanaman-tanaman yang sudah layu, yang sudah ya hampir busuk, maka Allah tidak terima. Nah, begitulah Allah memberikan ganjaran sesuai dengan apa yang dilakukan setiap hamba-hambanya manusia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ulama menafsirkan secara sederhana yang dimaksud dari hadis ini adalah membangun dengan cara menyempurnakan bagian-bagian yang dibutuhkan agar masjid tersebut dapat berdiri kokoh meskipun hanya sebuah bata. Ya. Sehingga pada akhirnya dapat digunakan untuk beribadah kepada Allah. Ada sebagian ulama, ini cukup bangunan bagus ya, kuat, kokoh. Tapi ada juga yang beranggapan bahwa nyaman, perlu kenyamanan, apalagi misalnya di daerah-daerah panas di Jakarta dan sebagainya, perlu AC, nggak ada masalah. Sebenarnya itu tidak ada masalah, jangan kita permasalahkan. Jadi memang yang paling pokok, yang paling utama adalah membangun masyarakatnya, jemaahnya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya kalau bangunannya megah, bagus, kemudian orang-orang ini jarang ada yang sholat, atau orang-orangnya jarang peduli sesama kaum muslimin dan sebagainya. Sayangnya masih banyak yang keliru karena beranggapan untuk membangun masjid harus memiliki harta yang melimpah dan mengeluarkan dana yang banyak. Nyatanya kita bisa mewujudkan impian membangun masjid dengan membuka galangan yang kita punya. Artinya kalau misalnya Anda, saya nggak punya nih, bahkan 50.000 pun nggak ada uang misalnya, Anda bisa memberitahukan kepada teman, yuk kalau misalnya ibu, bapak, sahabat Anda itolan ingin memberikan infaknya, sedekahnya di jalan Allah, maka ada nih masjid di daerah Sumedang, daerah desa Caringin, desa Sayang, Jatinangor, itu sedang dibangun. Kalau ibu mau, Anda membuat orang itu tergerak hatinya untuk memberikan sedekahnya di jalan Allah Ta'ala, maka itu sama saja dengan memberikan infak dan sedekah. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa termotivasi untuk senantiasa punya impian agar kita sama Allah dibuatkan sebuah rumah, sebuah gedung, sebuah istana yang megah tentunya di surga. Ya tentunya jangan kita dari sekarang di dunia ini kita mampu 100 atau 50. Senang, gemar. Ciri amal ibadah seorang hamba yang beriman adalah dia senang bersedekah. Dia senang
berbuat kebaikan. Dia senang untuk menolong orang. Nah, begitu juga menolong kaum fakir miskin, kaum duafa, orang-orang yang sakit, yang tidak punya biaya, atau bahkan di sekitar kita ada anak yatim piatu, anak yatim atau piatu atau yatim piatu, ya mereka-mereka yang sangat membutuhkan. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya dari Ketua Umum Persatuan Relawan Peduli Rakyat Indonesia, ya PRPRI, mengajak pada diri saya sendiri utamanya, yuk dimanfaatkan di bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Di bulan Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah, jangan disia-siakan. Setiap waktunya, setiap jamnya, setiap detiknya adalah waktu-waktu utama. Subhanallah. Nah, kita manfaatkan yang sia-sia, termasuk dalam hal kita memberikan sedekah. Di bulan-bulan lain pun tentu kita harus memberikan juga kalau kita punya sedekah. Tapi jangan disia-siakan, ini bulan Ramadan ini bulan yang sangat pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah suatu ketika kita belanja di sebuah mall misalnya, pusat pembelanjaan, kemudian dia tulis besar-besar pengumuman di mall itu bahwa khusus bulan ini kami dari pengusaha mall memberikan diskon 99% misalnya. Benar, itu pengumumannya di mana-mana disaksikan. Tapi ada yang ketika itu pengunjung ada yang cuek, ada yang nggak percaya, nggak yakin, akhirnya dia nggak belanja atau belanja satu, ada yang belanja sekedarnya. Tapi ada orang yang cerdas, karena itu memang benar, dia bertanya, benar ini Pak 99%, benar katanya. Maka orang yang cerdas itu dia beli yang banyak, sebanyak-banyak, karena nanti ketika dia sudah selesai bulan itu, bulan promo itu namanya, maka selesailah, maka dia akan kembali harganya normal dan mahal. Nah begitulah perumpamaan di bulan Ramadan ini. Salat sunnahnya, 2 rakaatnya salat sunnah, Masya Allah pahalanya seperti pahala salat wajib. Baca Qurannya, bayangkan kata Rasulullah di khutbah Rasulullah, 1 ayat Al-Quran itu setara dengan khatam Al-Quran di bulan-bulan lain. Kalau alif lam mim Rasulullah itu bukan satu kata, itu terdiri dari 3 tuh, alif, lam, dan mim. Itu baru alif lam mim. Berapa tuh kalau satu tadi udah khatam, berarti 3 kali kata baru alif lam mim. Bagaimana kalau Anda baca Al-Fatihah, kemudian Anda baca 1 juz, 2 juz dan sebagainya. Masya Allah. Makanya orang-orang soleh, para imam itu kadang ada yang sampai 1 hari khatam, ada yang 3 hari khatam. Masya Allah, tabarakallah. Kita ini bisa dimuliakan Allah Ta'ala kalau kita sering berinteraksi dengan Al-Quran. Kita sering berbuat kebaikan tentunya dalam hal ini, dalam konteks ini adalah untuk bersedekah, berinfak, dan sebagainya. Jangan disia-siakan kesempatan ini. Maka bagi Anda yang menginginkan berdonasi ya, untuk pembangunan Masjid Imam Bukhari, Desa Sayang, Caringin, Jatinangor, Sumedang, maka Anda bisa menghubungi WhatsApp saya. Nah, nanti saya kirim rekeningnya 0896 7164 9857. Saya ulangi, 0896 7164 9857. Semoga amal-amal Anda mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalaupun Anda ingin yang lain, misalnya Anda ingin juga memberikan donasi buka bersamanya, terserah berapapun yang Anda mampu, silahkan. Karena ini ada waktu baru hari kedua, masih ada beberapa hari lagi, sekitar 27-28 hari lagi puasa kita yang masih banyak kesempatan. Atau Anda ingin memberikan donasi kepada anak-anak yatim, anak yatim piatu yang perlu kita bantu. Suatu hari saya pergi seharian bersilaturahmi ke rumah-rumah anak yatim, miris, kita kasihan lihat rumahnya, anaknya juga. Nah, itulah kewajiban kita. Saya tidak seperti Anda yang banyak memiliki harta tentunya, tapi saya berkeinginan juga seperti Anda, dengan cara saya menggerakkan orang-orang yang berharta, mengingatkan kembali agar yuk kita kembali berbagi. Nah, kami dari Persatuan Relawan Peduli Rakyat Indonesia mengajak dalam hal ini untuk berbuat kebaikan di bulan Ramadan ini. Jangan disia-siakan. Insya Allah pahalanya melimpah. Begitu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di video kali ini. Mudah-mudahan amal ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Mudah-mudahan Allah ridho dengan ibadah-ibadah kita, saum-saum kita, baca Quran kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala ganti pula rezeki-rezeki yang kita infakkan di jalan Allah untuk pembangunan masjid, untuk anak yatim, dan sebagainya. Dan tentunya terima kasih yang saya ucapkan sebanyak-banyaknya kepada Anda yang memberikan baju layak pakai. Syukur-syukur kalau Anda ada punya baju baru buat anak-anak yatim dan sebagainya, kami terima sampai saat ini masih diterima dan tidak pernah ditutup karena kebaikan tidak akan tertutup. Namun ini kesempatan emas di bulan Ramadan ini jangan disia-siakan. Ya enggak, di bulan lainnya pahalanya sudah banyak, apalagi di bulan Ramadan ini. Yuk kita keluarkan, kita bersihkan harta-harta kita, pakaian-pakaian kita yang kira-kira sudah jarang dipakai, yuk kita berikan bismillah. Mudah-mudahan bermanfaat buat mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ridho kepada Anda semua, kepada para sahabat, teman, handai tolan, kepada para dermawan, para donatur. Semoga Allah memberkati rezeki Anda selalu sehat, selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kata yang salah dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.